Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa sekarang? Hah? Udah beres kemarin nggak? Tolong tanya dulu. Surat Al-Lail apa surat Wasamsi sekarang? Wasamsi ya? Boleh. Belum habis beresin ujungnya. 3 ayat terakhir belum mau masuk. 3 ayat terakhir. Dari Wasamsi aja ya, tanggung kalau itu. Iya. Sudah ada semuanya belum? Udah semua? Fa idza qara'tal Qur'ana fas'al billah. Pakai nada ros juga ya? Kalau nada jiharka agak susah soalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau itu nada agak susah kalau itu boleh. Kalau ros udah umum biasanya kalau ros. Ya udah pakai nada jiharka aja gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. والليل إذا يغشاها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Ayo kita sama-sama dari awal dari tamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Terus والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Tadbir meneruskan surat Wasyamsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها wasyamsi. Di situ ada al, di situ ada al, menghadapi huruf shin besar. Dalam ilmu tajwidnya dikatakan al tersebut adalah asyamsiyah. Apa sebabnya? Sebab ada al dibaca idgham. Sebab ada al menghadapi huruf asyamsiyah yang dalam ilmu tajwidnya hukumnya adalah idgham. Apa artinya? Al-nya tersebut dimasukkan ke dalam huruf yang sesudahnya al. Jadi al tersebut ada tetapi tidak dibaca. Itu namanya idgham, dimasukkan. Huruf asyamsiyah ada 14 pun sama dengan al-qamariyah. Karena al itu terbagi dua, ada al-qamariyah, ada asyamsiyah. Masing-masing hurufnya ada 14. Baik al-qamariyah ataupun asyamsiyah, hurufnya ada 14. Hanya kumpulannya saja yang berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau al-qamariyah itu hukumnya adalah izhar, maka hukum asyamsiyah adalah idgham. Apa arti izhar? Izhar jelas, alnya ada, pun alnya dibaca, itu izhar. Alhamdu, al-qamariyah, apa sebabnya? Sebab dibacanya izhar, alnya ada dan juga dibaca. Wasyamsi, al ada tetapi seolah-olah al itu enggak ada, karena yang kita baca sin langsung. Wasyamsi, nah itulah yang disebut dengan asyamsiyah. Idgham bacanya, hukumnya adalah idgham. Jadi alnya tersebut seolah-olah tidak ada karena dimasukkan ke dalam huruf yang sesudah. Itu namanya asyamsiyah. Walamul ula samiha qamriyah walamul ukhra samiha syamsiyah. Al itu pertama ada al-qamariyah, keduanya itu namanya asyamsiyah. Jadi al-qamariyah dan asyamsiyah. Hukumnya al-qamariyah diizharkan, hukumnya asyamsiyah mah diidghamkan. Jadi supaya cepat kita nalarnya harus dinajomkan biar cepat nalarnya. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi ada mim mati, mim sakinah namanya itu Pak. Dalam hukum ilmu tajwid ada yang disebut dengan al-hukmus mimus sakinah, hukum mim yang disukunkan atau mim mati, ya. Jadi hukum mim mati nanti terbagi ke dalam 3 bagian. Ada izhar syafawi, ada idgham mutamassilin atau idgham mimi, ada ikhfa syafawi. Nah di sini apa hukumnya? Wasyamsi, mim mati bertemu dengan sin. Nah ini hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, sekali lagi izhar syafawi. Kenapa disebut dengan izhar syafawi? Karena ada mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi, yaitu sin. Ya. Jadi nanti huruf izhar syafawi itu semuanya ada 26 Pak. Selain mim dan ba. Ya. Jadi jumlah huruf hijaiyah yang berjumlah 28
dibagi skema untuk mim mati itu 26 untuk izhar syafawi, 2 lagi untuk mim idgham mutamatsilin dan untuk ikhfa syafawi. Jadi selain mim dan ba semuanya huruf ijaz syafawi. Mim mati bertemu dengan sin, mim mati bertemu dengan sa, mim mati bertemu dengan kho, mim mati bertemu dengan, pokoknya mim mati selain bertemu dengan mim dan ba itu semuanya hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, ijaz syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu huruf yang keluar dari syafatain, yang keluar dari dua belah bibir. Syamsi. Nah, karena ini adalah hukumnya izhar syafawi, maka tidak boleh kita baca dengan ditahan. Misalnya wasyamsi, tidak boleh. Jadi izhar itu begitu mimnya kita baca lepas, tarik nafas ke atas, langsung baca sin. Wasyamsi waduhaha. Nah, seperti itu ya. Itu namanya izhar. Jadi setiap dalam Al-Quran ada hukum izhar, tidak boleh ada sedikit suara pun yang tertunda. Al-Qomariyah yang berhukum izhar misalnya, tidak boleh Al-Qomariyah kita baca tahan. Misalnya dosa kalau kita baca Quran seperti itu, Pak. Ada imam misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh baca seperti itu. Kenapa? Hukumnya izhar. Izhar itu jelas. Ketika sudah dijelaskan, maka ketika alnya tersebut dibaca, jangan ada suara tertinggal sedikit pun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu namanya izhar. Pun di sini sama. Izhar syafawi adalah hukumnya izhar syafawi itu setiap ada yang kata dengan izhar maka jelas, jangan ada suara tertinggal. Wasyamsi waduhaha. Ya seperti itu tuh bacanya. Jadi jangan ditahan. Coba baca semuanya Pak, ijaz syafawi. Wasyamsi wasyamsi waduhaha. Waduhaha. Hak yang pertama hak kecil, yang kedua hak besar. Waduhaha. Jadi kalau hak kecil keluarnya dari tenggorokan paling dalam, kalau hak besar sama keluarnya dari tapi lebih dalam lagi. Hak anginnya lebih besar. Kalau hak kecil tenggorokannya paling dalam tapi keluarin dikit anginnya. Ha'an huhan hanihahna minal muhni mahihan hanihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kecil ya. Haknya anginnya keluarnya lebih sedikit. Kalau hak besar sama-sama huruf kholqi dua-duanya. Baik hak kecil maupun hak besar, keduanya adalah huruf kholqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan paling dalam. Hanya saja kalau hak kecil keluar anginnya sedikit, hak besar lebih besar. Wasyamsi waduhaha. Yang pertama hak, yang kedua ha. Coba satu ayat udah aja Pak ya. Coba ayo baca yang benar. Walaupun satu ayat tapi benar gitu ya. Jadi izhar syafawinya kena, huruf kholqinya pun kena. Hak pertama hak kecil, hak kedua hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Yuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disamain Pak, hak pertama sama hak kedua jangan hak semua.
Jadi jangan waduha. Kalau waduha baca semua itu mah ya. Hak kecil yang pertama, yang kedua hak besar. Wasyamsi waduhaha. Gitu ya. Coba sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya. Masih ada yang bisa belum membedakan ya. Masya Allah. Istiqomah insya Allah. Kasih ilham dari bawah. Kasih ilham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tapi ulah puyang teuing we. Lo bagai puyang mah jeung ka harting kan. Jebret diajarkeun tajwid sing kaloba. Nu aya mah barisan, aya puyang aya. Surat Asy-Syamsi Makkiyatun wa hiya 15 ayat. 15 ayat. Surat Asy-Syamsi ini Allah turunkan sepakat para ulama tafsir turunnya sebelum Rasulullah SAW dihijrahkan ke Madinah, atau ini surat sepakat semua para ahli tafsir turun di Mekah Mukarramah, atau yang disebut dengan suratul Makkiyah. Surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 15 ayat. Ada 15 ayat. Nah, wasyamsi waduhaha. Ada waw qasam. Yang pertama, Allah sumpah itu yang namanya makhluk Allah yang bernama matahari. Wasyamsi, demi matahari kata Allah. Demi matahari. Bukan itu saja, waduhaha. Dan yang menyinarinya ini matahari dikala waktu pagi telah tiba. Di sini tafsirannya adalah duhuiha, artinya waktu duha. Kenapa ini matahari Allah sumpah? Karena dalam sistem ketatasuryaan yang dimiliki, ini mah udah ilmu apa namanya? Ilmu astronomi namanya. Dalam ilmu ketatasuryaan, matahari itu adalah merupakan planet inti yang paling bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sehingga seluruh negeri, seluruh negara yang dilewati oleh matahari bisa tumbuh segala berbagai macam tanaman, bisa tumbuh segala bermacam-macam hewan, dan bisa sehat apa yang ada di yang dilewatinya. Kenapa? Karena matahari adalah unsur yang bisa menghasilkan CO2 yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hah? O2 ya? Iya. Matahari itu yang dapat menghasilkan O2 untuk yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Tubuh manusia. Bayangkan Pak, seluruh negara yang dilewati matahari, di situ bisa tumbuh segala macam berbagai macam tanaman. Dibandingkan dengan satu negara yang tidak dilewati matahari, di situ tidak ada kehidupan sama sekali. Ada cuman kehidupannya beda dengan apa yang dilewati matahari. Kutub utara yang sama sekali suhu derajatnya 0, misalnya, tidak dilewati matahari. Jangankan nanam padi Pak, nanam singkong aja gak bakal jadi gitu Pak. Iya, suhunya 0 gitu ya. Jadi satu negara yang tidak dilewati oleh matahari, di situ susah untuk adanya kehidupan. Bagaimana mau hidup orang yang hidup di situ aja pakai bulu domba gede-gede. Bulu domba. Tapi yang dilewati negara oleh matahari, apalagi Indonesia sangat bagus sekali Pak ya.
yang dilewati garis lintang khatulistiwa, yang di situ kalau dalam ilmu apa itu namanya? Ilmu astronomi apa IPA itu namanya? Itu bisa menjadi makmur dan subur. Ya. Makanya Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama matahari. Kenapa disumpah? Karena matahari besar sekali kemanfaatannya untuk makhluk Allah, terkhusus untuk manusia pun selain daripada manusia. Dengan matahari, coba aja Bapak bayangkan, bunga begitu mekarnya, ini pasti di waktu duha. Bunga itu pasti mekar di waktu duha. Ketika matahari itu mulai terbit, seluruh bunga-bunga yang ada di dunia pasti itu mekarnya ketika matahari muncul, mekar. Itulah sangat bermanfaatnya matahari. Yang kedua, matahari begitu muncul di waktu pagi itu bisa menjadi obat bagi kesehatan manusia. Mantap lamun kolot-kolot baheula mah lamun isuk-isuk teh sing sarudu di matahari punya. Kakinya, tangannya sampai ke sangan awakna. Dah halus pan matahari isuknya. Coba kalau lagi terik matahari tuh, moyan didinya, kelenger. Jadi Allah menyumpah matahari juga wadhuhaha dengan sinarnya yang ketika pada waktu pagi hari itu baru timbul. Waktu duha itu waktu yang paling berharga itu Pak. Yang paling berharga. Matahari. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, apabila bulan ini mengiringi matahari. Artinya tali'an inda ghurubiha, matahari terbit, matahari dari pagi sampai sore matahari terbenam, datanglah Allah ciptakan lagi apa tuh? Bulan. Makanya kalau ada orang yang bernama Syamsuddin, Komarudin, diambil dari ini nih ya. Syamsuddin bagus, Syamsuddin. Ya, Samsu matahari, din agama, jadi mataharinya agama. Komarudin, Komar teh bulan, din agama, bulan agama. Yang kedua, Allah sumpah lagi bulan. Yang ketika matahari sudah terbenam, timbullah bulan mengikuti matahari. Itu pun sama. Sebetulnya untuk apa Allah menyumpah dua makhluk ini? Adalah untuk direnungkan oleh manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam ayat itu juga allazi khalaqas syamsa wal qamara li ayatillahi ta'ala. Allah jadikan bulan dan matahari untuk li ayatillahi ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah sumpah ini matahari, Allah sumpah ini bulan supaya manusia ini merenung tentang kekuasaan, tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nahari idza jallaha, dan apabila dan demi siang idza jallaha, tatkala dizohirkan birtifaihi, ketika tingginya ini matahari. Jadi ketika matahari sudah ada di waktu siang, birtifaihi dengan tingginya matahari pas di istiwa ya. Ketika matahari itu tepat di waktu istiwa. Ini pun disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sumpah di waktu istiwa? Karena di waktu itu pun adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghshaha,
Allah sumpah kembali malam, ketika malam ini bizulmatihi, dengan gelapnya ini malam. Wa ija, dan adapun lapan ija salah satu lil mujarradi zurfiyati, untuk mentiadakan zorof. Wal amilu fiha fi'lul qasami, dan amil yang terdapat dalam lapan semua ini adalah al-qasam. Artinya perintah atau amil yang terdapat dalam wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ija itu hanya sebagai pembatas supaya tidak mentiadakan jorok yang sesudahnya. Amil yang sesungguhnya, ini memang pedang ngomongnya sama santri ya. Amil yang sesungguhnya di dalam itu adalah amil qasam. Artinya amil untuk bersumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Sepasang-sepasang. Allah ciptakan matahari, Allah pun ciptakan bulan, Allah ciptakan siang, Allah pun ciptakan malam. Was-samai wa ma banaha, dan Allah sumpah apa itu langit, wa ma banaha, dan perkara yang menghiasi itu langit. Lihat Pak dalam surat As-Saffat. Ada enggak dalam surat As-Saffat? Takut salah ayatnya, saya lihat Qur'annya Pak ya. Ini untuk referensi aja, nanti Bapak kalau pengen lihat. Pak, saya nanya Pak. Iya, ada nggak surat As-Saffat? As-Saffat. As-Saffat. Iya. Ayat apa? Ayat 3. As-Saffat ayat 3 coba. Ayat 3. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Ada enggak? Ayat berapa? Ayat 6 Pak. Ayat 6. Coba bacakan, Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyana as-samaa dunya bizinatil kawakib. Nah itu, ya. Jadi Allah menghiasi langit-langit dunia itu dengan berbagai macam bintang. Berbagai macam bintang. Allah hiasi itu. Jadi langit yang kita lihat itu di atas itu bukan langit sesungguhnya, tapi namanya langit dunia, sama dunia. Jadi mata kita hanya bisa menghidup, hanya bisa melihat terakhirnya itu di langit dunia. Langit dunia itu yang kelihatan sama mata kita. Sedangkan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, mata kita tidak bisa melihat. Ya. Jadi Allah hiasi langit-langit dunia itu bizinatil kawakib. Bizinatil kawakib, dengan bintang-bintang ya. Iya, dengan bintang-bintang. Sering kita lihat ada bintang sapu. Yang enggak ada bintang film sama bintang 7 ini sama itu ya. Semuanya bintang, ada dari bintang yang terkecil sampai bintang yang terbesar ada di sana ya. Untuk apa? Kenapa Allah menyumpah langit dunia yang kita lihat seperti itu ya, berserta benda yang ada di atas itu yang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bintang, supaya kita sendiri takjub terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang telah kita dapat dengan ucapan subhanallah. Ya. Saya 3 tadi itu yang jorok, itu kan jorok kan masuknya. Cuma diperintah ambil kosa jadi asal gitu ya. Masuk fi'il Jadi kosa. JR. Yang saya fi'il kosa maksudnya kayak gitu ya. Iya. Di kosa asli. Iya. Jadi ngaji tafsir itu harus tahu nahwu, harus tahu sorot, harus tahu bayannya juga Pak. Kalau ngaji tafsir hanya tahu cuma terjemahan saja nggak bisa. Takut salah nanti kan terjemahan gitu. Jadi sekali lagi, Allah sumpah itu matahari, Allah sumpah itu bulan, Allah sumpah itu siang, Allah sumpah itu malam, Allah sumpah itu langit. Wa ma banaha,
beserta apa yang telah terdapat dalam langit tersebut. Dan ingat, yang kita lihat di atas bukan langit yang sesungguhnya. Itu namanya sama'ud dunya, langit dunia. Langit dunia ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa bulan itu ada di langit keempat, perlu diragukan. Kenapa? Langit pertama dengan langit kedua pun disebutkan antaranya jauhnya itu sama dengan langit pertama dengan langit kedua lagi. Bisa nembus gak kalau kira-kira ke langit keempat? Wallahu a'lam Pak ya. Itu namanya sama udunya ya. Sama udunya itu apa yang telah kita lihat di atas itu namanya langit dunia. Langit dunia. Terakhir, wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tahaha, dan perkara yang telah aku hamparkan semuanya yang ada di bumi. Untuk siapa? Untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk manusia. Bumi pas sekarang ini walaupun kita injak, walaupun kita kotorin, tetap nggak bakal ngambek dulu sekarang. Ada orang lagi BAB misalnya ditendang sama WC, nggak ada, nggak ada. Atau ada orang misalnya lagi kencing, kemudian tanahnya acul-aculan, nggak ada. Ya, Allah sediakan langit untuk atapnya manusia, makhluk Allah yang lainnya. Allah sediakan bumi untuk ditaklukkan untuk manusia. Tapi suatu saat nanti ketika Allah perintahkan matahari, ketika Allah perintahkan bulan, ketika Allah perintahkan langit, ketika Allah perintahkan bumi, semuanya Allah perintahkan untuk tunduk kepadanya Rabbul Izzah. Di yaumil kiamat nanti manusia semuanya tidak akan ada yang berdaya. Nggak ada yang berdaya satupun. Sekarang aja nih matahari masih bisa kita nikmati, masih kita dapat jadi obat. Tapi nanti di yaumil kiamah, ketika matahari satu tumbak di atas kepala kita, kita mau jadi apa? Ya Masya Allah. Jadi sekarang ini masih bisa dinikmati oleh kita semuanya, karena ini ditaklukkan untuk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kenapa ini disumpah oleh Allah? Karena suatu hari nanti kita bakalan disiksa oleh mereka-mereka juga, Pak. Ya. Bumi hancur, mengeluarkan isi perutnya nanti. Semuanya. Burrizatil ardu afqa, semua, ya. Matahari turun, bulan turun, langit turun, bumi rata. Mau apa kita jadinya? Gak berdaya manusia semuanya. Nah, karena itu renungkan dari sekarang. Karena seluruh redaksi firman Allah yang di situ ada kata sumpahnya, berarti kita sendiri sebagai manusia yang mengetahui bahwa di situ ada redaksi sumpah, harus betul-betul mengisyaratkan kepada kita, harus pikirkan sama kita, setelahnya sumpah Allah ini ada ayat apa di belakangnya. Itu yang harus kita pakai. Jadi sumpah dalam Al-Quran ini bukan sumpah main-main, Pak. Sumpah yang ketika Allah sudah ada redaksinya, sudah diberikan sumpah, maka lihat setelahnya ayat-ayat sumpah ini di belakangnya suruh apa ya sama Allah Subhanahu wa taala. Suruh berbuat apa nanti manusia setelahnya. Itu ya. Di situ nanti. Belum selesai ini pembahasannya nanti, tapi karena biasa kita selesai jam 8.20. Jadi apa yang telah kita dapat hanya sampai sini dulu. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Insya Allah. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, untuk dijadikan istiqomah selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar membaca Al-Qur'an, dan kita semuanya dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأسراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.